Pak Ya, Kariso, ya. ya, Untuk dalam peribadatan Kristiani ini kan ada menyanyi ya, ada dalam peribadatan kita bernyanyi gitu. Sementara kan bernyanyi ini memungkinkan untuk keluarnya droplet, Pak. Nah, bagaimana ya, gereja menyikapi ini, teknisnya, Pak? Mungkin yang bisa ditiru oleh gereja-gereja lain di seluruh Indonesia, Pak. ya, terima kasih. Em, jadi kami perlu memberitahukan dulu bahwa kami sejak awal bulan Juni sudah mengeluarkan panduan kepada seluruh gereja kami di 26 provinsi, bahkan sampai juga di pelosok-pelosok pedalaman karena kami hampir punya 300 pos-pos pelayanan atau cabang-cabang induk di daerah-daerah pedalaman. Nah, selama bulan Juni itu mereka mempelajari panduan kami karena kami akan memulai ibadah di bulan Juli. Tetapi itu tentu saja harus memenuhi syarat utama yaitu surat keterangan rumah ibadah aman dari COVID-19 yang dikeluarkan oleh gugus tugas daerah. Ya. Nah, setelah itu diadakanlah di bulan Juli ibadah secara luring atau ibadah tatap muka, dan untuk pertama kali kami memulai dengan pemeriksaan suhu tubuh, ya, lalu pemberian masker bila tidak memiliki masker, lalu kami arahkan untuk mencuci tangan dengan sabun, lalu kemudian hand sanitizer, lalu kami ada penomoran, jadi mengambil nomor warga jemaat untuk masuk ke ruang ibadah. Sebelum memasuki ruang ibadah, mengisi buku kehadiran ibadah untuk kontak tracing, dan kemudian diarahkanlah oleh petugas nomor yang sudah tercantum di bahunya, duduk di tempat yang sesuai dengan nomornya. Tentu sudah memakai masker, jadi selama peribadatan seluruh warga jemaat menggunakan masker. Dan kami menghimbau agar ketika memuji Tuhan tetap menggunakan masker, ya. Bahkan bila mana perlu untuk mencegah keamanannya itu menyanyi di dalam hati. Tetapi kan ada song leadernya yang menyanyi jauh, biasanya di balkon di atas, dan dia menyanyi dengan spesial. Jadi suaranya terdengar, dan jemaat ada baiknya menyanyi setengah suara atau di dalam hati, begitu, untuk mencegah keamanan di ruang ibadah. Begitu, Pak. Ya, baik, Pak Paulus, apakah kan ada ibadah tadi sudah disebutkan oleh Romo, tadi ada ibadah raya dan ibadah yang tambahan, misalnya perkawinan. Nah, di gereja sendiri berapa persen yang boleh hadir dalam pelaksanaan perkawinan di gereja itu, Pak? Mungkin sebagai acuan buat saudara-saudara kita di tanah air. Ya, jadi begini, Pak Chris. Kami dalam buku panduan menyatakan ada 4 tahap untuk pelaksanaan ibadah di gedung gereja. Tahap pertama, tahap sosialisasi, dan itu diadakan 2 minggu, bulan pertama dan minggu pertama, minggu kedua bulan Juli. Dan yang menghadiri itu adalah para pemimpin umat, ya, anggota majelis jemaat dan pengurus dari komisi-komisi. Hanya sangat terbatas. Itu selama 2 minggu. Kemudian tahap kedua, tahap adaptasi. Nah, tahap adaptasi ini 4 minggu berlangsung, dan itu 25% saja, Pak, dari kapasitas gedung gereja. Kemudian tetap menjaga jarak 1,5 meter, kami menyatakan 1,5 meter. Tahap keempat baru tahap pemantapan, itu baru 50%. Dan itu di atas usia 50 tahun bisa, tapi itu juga tentu terkait dengan status zona. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Paulus Ya, Kariso terima kasih. Rumambi.